Kalau kalian menjadi dirut hanya untuk menciptakan kesengsaraan buat rakyat, saya akan rekomendasikan diganti saja. Saya pastikan Pak Adian di bulan Februari itu 30 hari. Ya, perjanjian saya dengan direksi yang diutus dari Antam seharusnya 2 minggu lalu sudah selesai. Ya, karena dari Antam tadi seperti saya sampaikan tadi Pak Adian, ada beberapa klausul-klausul dari kerjasama itu yang mesti kita matangkan. Dimatangkan agar pilot sama-sama. project ini Enggak begitu dong. Ya, Pak. Antam sudah buat draft, dikirimkan ke koperasi sudah bahas. Sekarang kan tinggal membahas bersama-sama. Iya. Dan kan tidak pernah berjalan sampai sekarang. Baik. Pada saat yang sama kalian berikan penghargaan pada kelompok lain yang di luar daripada koperasi itu. Ini kan langkah ambigu. Maunya apa? Menciptakan konflik sosial di bawah. Kan saya akan berpikir seperti itu. Sementara yang nanti akan menjadi mitra dalam MOU yang sudah disepakati adalah koperasi dan pihak Antam. Ini mitra kalian bukan yang satunya. Izin. Ada MOU-nya tidak? Pak Adian. PKS-nya tidak? Pak Adian, gini aja, kita bahas saja RKB-nya. Nanti kalau dia tidak bisa menyemakatin kesepakatan itu untuk kepentingan ke semua masyarakat, nggak usah disetujuin RKB-nya. Bukan, maaf pimpinan, maksud saya begini, niat baik mereka itu akan terlihat kalau apa yang mereka sampaikan ditepati. Kamis besok, ya Kamis bicarakan. Menuju ke sana, seluruh penambangan liar tutup. Ditutup nggak? Enggak kok. Betul yang Pak Nasir bilang, yang dibilang oleh Pak Maman. Dirutnya ganti, bawahnya enggak. Ada pejabat di lokal Antam sana, di Pongkor sana, yang dari sekian belas tahun tidak pernah pindah tuh. Semua diganti. Dirut ganti, direksi ganti, komisaris, yang di bawah enggak diganti. Kan kita juga tahu, Pak Dirut. Tapi langkah kalian memberikan draft PKS kemari, memberikan penghargaan ke sana, menurut saya desain konflik sosial. Bahaya. Kalau terjadi sesuatu di sana, kalian bertanggung jawab. Itu saja mas saja mengadu domba dua kelompok dong. Di sini dia kasih draft PKS, saya kasih penghargaan. Maksudnya apa? Kalian senang kalau itu terjadi? Kalau kalian menjadi dirut, tidak memberikan kebaikan apa-apa buat rakyat, untuk apa jadi dirut? Kalau saya datang minta proyek sama kalian, usir, tolak. Tapi kalau saya datang minta hal yang baik untuk rakyat, kalian harus ingat bahwa untuk itulah BUMN yang dibuat dan untuk itulah kami dipilih. Jangan adu domba rakyat dong. Yang koperasi berniat mencari, yuk diolah oleh Antam, boleh. Diolah sendiri, boleh. Hasilnya 100% dijual ke Antam, agar tidak ada perdagangan emas liar. Yang ini tidak jalan. Berarti apa? Ada sebagian oknum Antam yang memang menginginkan emas liar itu terus diperdagangkan. Kenapa? 1 ton dapat 3-5 gram. 1000 ton per hari. 5 kilo emas per hari beredar di Pongkor. Kemana uangnya? Siapa yang kaya raya? Ayo kita jujur dong. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Adian. Masukan Pak Adian tadi saya kira itu sangat berarti sekali Pak ya. Jadi kita akan buat perbaikan Pak ke dalam. Kita juga ada satgas di internal yang akan melakukan tindakan-tindakan itu Pak. Jadi tadi ya Pak Niko ya, yang tadi masukan Pak Adian ini segera kita tindak lanjuti Pak. Jadi saya kasih timeline aja Pak, Februari ini semua insya Allah selesai Pak. 20 hari. Ya. Tanggal 5, tanggal 6. Ya. Berarti sudah ada kok. Ya. Baik. Mas, Baik, terima kasih. Ya. coba Pak Adian saya moderasi. Mas, bapak-bapak ini dirut dan direktur. 1000 kali bapak-bapak bicara, itu saya meyakini akan berbeda dengan di bawah. Jadi percuma bapak-bapak berargumentasi di sini karena kita tahu permainan di bawah ini. Ingat loh, ini kita udah rekomendasi dari beberapa tahun yang lalu. Kalau dirutnya diganti, direkturnya diganti, tolong yang manajemen di bawah-bawah itu ganti juga. Karena itu letak bottleneck-nya itu di situ. Yang udah keratan itu di situ. Mereka itu lebih jago daripada ahli propaganda manapun. Udahlah, jadi nanti saya malah kasihan nama Mas Dani nanti kalau direspon. Karena faktanya di lapangan itu berbeda terus.
Jadi mendingan menurut saya, tapi prinsipnya itu mohon ditindaklanjuti saja. Udah kita sepakatnya di situ. Tentukan tanggal aja, Gitu. Kalau itu bisa dong tentukan tanggal. Tanggalnya sih saya minta kalau bisa di minggu ketiga Februari, Pak. Nggak bisa. Kalian sudah menunda 2 minggu lebih. Bukan, Pak. Saya tuh hanya satu aja, Pak. Mengenai kan kita kalau mau bikin pilot project ini, saya juga akan ada milestone kepada Bapak bahwa Pak, pembahasan draft kalian, kita mau bahas draft yang kalian bikin. Kalian bikin draft. Saya mau kerjasamanya seperti ini. Yang bikin siapa? Antam kan? ya, Koperasi bahas kan? Ada 15 pasal. ya. Oke, kita berdasar pasal sekian. Kan kita harusnya duduk bersama. Belum bicara yang lain-lain. Kita mau duduk, koperasi itu mau duduk dengan Antam untuk bicara draftnya dari Antam. Bukan hanya bingung. Sebenarnya bingungnya begini, Pak. Kan buat kami nih, setiap apa yang kami bicarakan itu harus kami komit untuk supaya Bapak juga tidak sampai mundur atau ada terjadi delay. Jadi makanya kenapa kami minta tanggal 22, saya tuh akan minta kepada semua teman-teman itu juga harus bisa mengerjakan mengenai project ini dengan milestone-nya. Seperti kapasitas, building capacity, Pak. Kan itu kan penambang-penambang rakyat, kita perlu equip mereka dengan knowledge bagaimana melakukan best mining practices. Itu, Pak, yang maksud saya tuh hal-hal. Nanti berarti lo membaca kan draft yang sudah dibahas koperasi sudah terima belum? Draft yang di koreksi oleh koperasi dan draft Antam sudah terima belum? Itu yang detail, makanya saya bilang saya minta target tanggal 22. Kalau misalnya kita bisa. Begini Pak Dirut, Antam keluarkan draft toh. Iya, Draft itu dikasih pada koperasi kan? iya. Koperasi sudah bahas tuh. Sudah. Oke, membahas apa? Membahas draft dari Antam. Kapan duduk barengnya? Orang yang dibahas draft Antam. Lucu kamu ini. Kalian tidak sedang akan membahas draft koperasi loh. Draft kalian sendiri yang diminta koperasi duduk bersama membahas. Kenapa kalian minta 22? Membahas draft yang kalian buat saya kalian tidak berani. Kan lucu. Oke. Pada dasarnya udah bisa ditangkap, Pak. Saya rasa Bapak kapan deadline waktunya? Minggu kedua. Enggak, minggu pertama Februari. Minggu Ya pertama disegerakan Februari, Pak, aja, ya. izin Pak Maman. Ya. Izin Ketua. Jadi disegerakan saja, terus sambil yang klausul tadi semua kita sepakati. Oke. Saya rasa begini. Sudah mundur 2 minggu. Ini lucu nih, draft mereka yang mau dibahas itu draft dari mereka. Tapi lama kali. Enggak, yang dibahas itu draft mereka, bukan draft orang. Saya cek nggak ada. Dan sudah mundur 2 minggu loh. Yang ngusulin dia bener. Jadi saya minta, minggu ini selesai. Apa susahnya sih? Penambang ya. Pak, saya pikir setuju, Pak, ya. Ya, Dalam untuk- seminggu ini segera diberesi dan Ya. kalau bisa lebih cepat lebih baik. Iya, Nah, itu saja. Jadi untuk pembahasan Pak Adian mohon izin. Jadi maksud Bapak kita mesti Ya, duduk untuk Pak kita Dirut. bahas supaya sampai Dirut, selesai Izin sampai pimpinan. rampung, Pak, ya. Pak Dirut, iya. Sorry pimpinan, Pak Dirut, kalau Pak Dirut ikuti Izin. pembicaraannya, ya. Pembahasan kedua draft itu akan melibatkan Kementerian KLHK, akan melibatkan Kementerian SDM, Antam, dan pihak masyarakat. Jadi semua pihak itu dan itu disepakati loh. Iya. Jadi nggak usah bicara soal yang lain. Ya laksanakan aja Pak Dirut, biar cepat selesai. Udah gitu saja. Ya. Jadi nggak bolak-balik. Jadi intinya disepakati seminggu dan lebih cepat lebih baik, Pak. Upayakan, Pak. Dan saya pikir ini masih menjadi Banyak kali masyarakat yang lain juga, bukan yang sana aja ya, gitu. sip. Jadi saya pikir cukup ya. Saya rasa jadi begini, Pak. Kita ini belum masuk rapat, Pak. Ini baru saya anggap ini baru appetizer. Karena target operasi pertama kita adalah menghadirkan Pak Hendi. Jadi karena sampai hari ini Pak Hendi tidak hadir dan kena COVID, ya kita harus respect terhadap kondisi penyakit beliau. Walaupun sebenarnya saya agak sedikit mempertanyakan, kok bisa pas sekali COVID itu hadir pada saat menjelang mau rapat kayak begini gitu loh. Tapi ya wes lah, udah itu saya rasa itu menjadi ini kita. Janjian dia itu sama COVID-nya. Jadi memang sekarang ini Pak, jadi COVID itu sudah bermutasi, dia sudah semakin canggih dan dia sudah bisa bikin appointment.
dengan si korban. berkomunikasi gitu ya kan. Ya, kita masuk ke kesimpulan.